Bayung mulai walai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi abdi wa rasulihi mab'usu rahmatan lil alamin. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa min ardi Palestin. Liyuriyahu min ayatihi ibaratan linnasi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wahidul qawiyul matin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqu wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina anbiya'i wa mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina wa maulana habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyati taibin wa man tabi'ahu bi ahsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji beserta syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat Allah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan puji syukur yang kita ucapkan memberikan keberkahan dan ketenangan kepada kita bersama. Dan selawat bering salam sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarga beliau dan sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga hari akhir. Mudah-mudahan selawat dan salam yang kita bacakan ini memberikan syafaat kepada kita baik dalam dunia akhir bahkan sampai ke doa akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang mulia guru kita yang telah hadir, yang saya hormati pada pemuka-pemuka masyarakat, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, pemuda dan pemudi umumnya, kaum muslimin dan kaum muslimat yang telah hadir pada kini malam. Para hadirin yang berbahagia, puji dan syukur sama-sama kita aturkan hadir Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat Allah kita sudah ditemukan kembali oleh Allah dengan suatu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab. Yang mana bulan Rajab juga disebut sebagai As-Sabur, juga disebut bulan Rajab tadi Rajabul Asab. Rajabul Asab artinya bulan yang mana di bulan Rajab ini ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat. Yang mana di bulan Rajab ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan Allah. Yang mana di bulan Rajab ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemurahan-kemurahan Allah. Terutama sekali yang terbesar rahmat dan karunia Allah kepada kita dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah terjadinya Isra dan Mi'raj pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita Isra Mi'raj disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra dan dalam surat Al-Najmi.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dalam surat An-Najmi, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa, yang artinya maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan seorang ambonyo yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dan kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami kata Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan dalam surat An-Najmi juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW melihatnya di tempat yang lain atau di waktu yang lain, yaitu di sisi Sidratil Muntaha, yang mana di dekat Sidratil Muntaha tadi ada surga ma'wa, indaha jannatul ma'wa. Para hadirin yang berbahagia, kisah Isra Mi'raj sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata subhanallazi, yang artinya maha suci Allah. Makna dari subhanallazi adalah Allah maha suci atas segala kekurangan, Allah maha suci atas segala kelemahan, dan Allah maha suci atas segala kebohongan. Jadi Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kisah Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus diukur dengan hati dan keyakinan. Tidak bisa diukur dengan akal dan pikiran. Karena kalau kita ukur dengan akal dan pikiran, maka akal dan pikiran kita akan kandas, dan akal dan pikiran kita akan tidak akan bisa menerima kalau kisah Isra Mi'raj itu terjadi. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Palestina itu disebutkan cuman dalam waktu sedikit malam, sampai ke langit yang ketujuh, balik lagi ke Mekah dalam waktu kurang lebih 3 jam setengah. Kalau kita ukur dengan akal dan pikiran, akal tidak akan bisa menerima. Sementara perjalanan antara Masjidil Haram dengan Palestina saja, kalau diukur, kalau waktu itu pada zaman Rasulullah itu membutuhkan waktu selama 40 hari dengan berjalan naik unta. 40 hari sampai 10 malam perjalanan antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram. Tetapi Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan tadi dengan waktu yang sedikit. Itu menunjukkan bahasanya Nabi Muhammad SAW berisra mi'raj dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Muhammad diisra dan dimi'rajkan, dibadah dulu dadu Nabi. Yo, kita sambung saja cerita dibadah dadu Nabi, dibarasihan hati Nabi dengan air talago Zamzam. Lah barasiah hati Nabi, ditutui hati Nabi, balik dituangkan ke dalam hati Nabi tadi ilmu
hikmah, yakin, iman, dan penyantun. Jadi dengan modal itulah Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dengan bermodalkan ilmu, hikmah, iman, yakin, dan penyantun, melewati perjalanan yang sangat jauh, bahkan naik ke langit yang pertama sampai ke langit yang kedua, ke langit yang ketujuh, tanpa menghadapi halangan apapun. Karena Nabi Muhammad SAW bermodalkan dengan 5 macam tadi. Baitu pula kita as-salatu mi'raju lil mu'minin. Sesungguhnya salat itu adalah mi'raj bagi orang mukmin. Jadi kalau kita ingin mi'raj, tentu di barasiah lo ne dan doa nak di barasiah lo tiawa ne dia giah lo modal na 5 macam tadi baru kita barangke mi'raj. Tapi kalau modal kita tipis, modal Allah kadar saja, barangke lo Isra Mi'raj, naik lo Isra Mi'raj, naik lo ke langit dan ketujuh, mustahil ibadat kita akan menembus langit dan ketujuh kalau kita tanpa modal. Jadi modal yang pertama sekali dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, ibarat kepada kita itu 5 macam modal. Yang pertama ilmu, yang kedua iman, nan ketiga hikmah, nan keempat yakin, nan kelima penyantun. Beribadat tanpa ilmu, ibadat akan ditolak. Sembayang awak ndak ada ilmu sembayang tadi ndak diterima sembayang awak. Siapa nan ibadat tanpa ilmu, maka ibadatnya ditolak. Jadi kalau ingin kita sembayang, kalau awak iyo ka sembayang ingin mi'raj, itu harus menguasai dulu sembayang tadi. Itu yang disebut dengan ilmu. Dan juga kalau kita mi'raj harus bersih hati awak daripada penyakit-penyakit hati. Jua di barasihan hati awak tadi yolah jo ilmu. Kalau Rasulullah SAW di barasihan hatinya dengan air telaga Zam-Zam. Kalau kita dibersihkan hati awak dengan yang pertama sekali dengan mananga pengajian, mananga saran-saran atau menuntut ilmu. Itu salah satu cara membersihkan hati. Yang kedua, membersihkan hati tadi dengan memperbanyak berzikir. Sebab kata Rasulullah SAW, setiap sesuatu tadi pasti ada untuk pembersihannya. Kalau kacau, ada lo untuk pembersihan kacau. Tapi kalau hati adalah alai untuk membersihkan hati, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir adalah salah satu untuk membersihkan hati. Jadi dalam pertemuan kita kali ini kita bahas bahasanya setiap orang mukmin yang sholat itu sama dengan beliau itu mi'raj. Ya, atau naik ke langit. Naik ke langit yang pertama, naik ke langit yang kedua, ketiga, sampai ke langit yang ketiga. Sebab disebutkan oleh Rasulullah as-salatu mi'rajul mu'minin. Sesungguhnya sembahyang itu adalah mi'raj bagi orang mukmin. Jadi kalau yo ingin kita mi'raj, ayo barasiah lewat tiawane.
Koyo ingin awak ke sumbayang, ayo barasia hati neeng. Sabok ibadat kita tadi akan naik ke langit na pertama, naik ke langit ketiga, sampai ke langit na ketujuh. Setiap langit tadi, setiap lapis langit tadi dijelaskan atau disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya yang bernama kitab Ihya Ulumuddin. Dikisahkan oleh beliau dalam kitabnya bahasanya setiap lapis langit tadi dijaga oleh para malaikat. Setiap ibadat yang naik, setiap sembahyang orang mukmin yang naik, setiap ibadat orang muslim yang naik ke langit itu diparisau. Nah, diparisau. Seseorang yang beribadat atau sembahyang dibawalah di malaikat yang mana tugasnya membawa amal ibadat manusia ke langit. Tiba di langit yang pertama dicegat di malaikat. Anan babawa tu amal ibadat sanu siawangai itu gangai celia. Kata malaikat bau ibadat ko kaduya balik. Lemparkan ibadat kau, lemparkan sembahyang kau, lemparkan zikir kau ke wajah orang tadi. Tu baku mode tu bana. Yo, saya bertugas di sini kata malaikat penjaga. Bertugas untuk memarisu ibadat orang-orang yang naik ke langit. Jadi disuruh dek malaikat balian ibadat ko layak lambuan kamu ko pajatu dek kano pajako ado penyakit hati nan ndak bisa dube. Rupoe paja orang nambah ibadat ko punya penyakit hati yang bernama khibah. Upoe orang nan sholat tadi itu suku mengkibah. Jadi orang yang suku menkibah menyabui aib orang, menyabui keburukan orang, menyabui kekurangan orang, dia doa orang banyak. Maka ibadatnya di langit nan pertama dicegat de malaikat, disuah bawa karuya baliak lambuan ibadat ko kemkoe. Dikane pajak ko dulu suku menkibah, suku mengaib orang, suku membuka kekurangan orang. Baan nama kibah tu. Pernah Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, baan nama kibah tu sebenarnya ya Rasulullah. Dijawablah dari Rasulullah, nama kibah tu adalah yang kau sebut saudaramu di hadapan orang lain. Kalau benar-benar terjadi ya Rasulullah nan disabui tadi, kok iyo bana nan disabui tadi baan. Iya na yobana tu, nan yobana terjadi de orang tu disabui de awak. Kok tadanga de orang tu nan disabui tadi begang kawan. Tu tanda kibah tu. Kalau ndak begang doh, kalau sananya tie menengah tu ndak ada. Jadi kibah tadi itu penyakit yang sangat baik. Makanya kibah tadi oleh Rasulullah disebutkan seandainya kibah tadi dimasukkan ke dalam lautan bisa berubah air laut menjadi merah. Itu beratnya kibah tadi. Ada kisah antara dialog antara iblis dengan Nabi Isa alaihissalam. Waktu itu Nabi Isa jalan-jalan bertemu jo iblis. Di tangan suwo iblis terletak madu. Di tangan kida iblis terletak pasir. Wahai iblis, untuk apa kau? Untuk madu kau dan untuk apa pasir kau? Kata iblis, wahai Nabi Isa alaihissalam, gunoe apa namanya ko madu ko untuk orang tukang kibah.
Jadi orang nan suku mangkibah tu setiap nyo mangkibah dilumure bibirnya dengan madu. Dek pilih. Nah, tambah mani bibir tadi. Jadi semakin lama nyo mangkibah semakin lasuah. Semakin lama menyambut ai orang, semakin lama baca cerita tentang keburukan orang, makin senang, makin lasuah. Saya nggoy nak takan nayo re agila sore. Ana pasir kau untuk apa kau wahai iblis? Kasih kau untuk Allah gunung kau. Kau kasih kau untuk melumuri wajah-wajah orang miskin, wajah-wajah fakir miskin, wajah-wajah duafa. Kau dilumuri dengan pasir. Bagaimana kau lumuri supaya orang kayo-kayo menjadi banci ke orang miskin, supaya orang-orang kayo menjadi banci karena anak yatim, supaya orang-orang kayo menjadi banci ke orang-orang duafa. Sebab wajah murah buat setiap manake anak-anak miskin, angalo mai kawaang manye bunai. Kalau manake anak yatim kayak diusia. Dalam surah Al-Mudaththir disebutkan masalah kakum pisakar. Qalu lam naku minal musallin walam naku nut'imu miskin. Dalam surah Al-Mudaththir disebutkan apa yang menyebabkan kamu masuk neraka. Dijawab oleh para ahli-ahli neraka, kami dulu tidak pernah sholat dan kami dulu tidak pernah memberi makanan orang miskin dan anak yatim. Itu penyakitnya, maksudnya dilemparkan ke dalam neraka karena disebabkan tidak mau sholat dan tidak mau memberi makan orang miskin. Jadi orang mengkibah ibadatnya cuma sangat langit yang pertama, tidak tembus langit kedua orang. Langit yang pertama je barulah dicegat, dilemparkan ke dunia beliau. Kemudian ada 20 orang beribadat dibawa oleh malaikat kate langit, tiba di langit yang pertama tembus, di langit yang kedua dicegat. Rupanya orang nan beribadat perkara joe mencari aratu bando dunia, mencari kesenangan dunia dalam beribadat. Jadi tujuannya beribadat mencari ketenangan dunia, mencari kepopuleran dunia, mencari harta bando kesenangan dunia. Mencari ketenangan dunia, jauh ibadat. Bal tusirunal hayata dunia wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi dia memilih kehidupan dunia, meninggalkan akhirat yang kampung yang kekal. Dalam surah Al-Baqarah wa yastaruna hayata dunya bil akhirah. Dia memilih kehidupan dunia, meninggalkan kehidupan akhirat. Fala yukafafu anhum azabu wa lahum yunsarun. Orang yang seperti ini, orang yang seperti demikian, fala yukafafu anhum azabu wa lahum yunsarun. Tidak akan pernah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya dan tidak pernah mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna haula'i yuhibbuna ajilah wa yazarunal akhirah. Dalam surah Al-Qiyamah disebutkan bahwasanya mereka dalam surat Al-Insan disebutkan bahwa mereka membiarkan kehidupan akhirat. Mereka bersilaju, mereka berkejar-kejar dengan kehidupan dunia, tetapi tidak mengindahkan kehidupan akhirat atau melumpuhkan kehidupan akhirat. Dicegat amalnya di langit nan kedua. Nan ketiga ada orang beramal di langit nan kedua. Pertama tembus, langit nan kedua tembus, nan ketiga dicegat. Penyakit beliau kau beramal yaitu sombong. Sombong dalam beramal, sombong dalam beribadat. Marasulah awak nan sabanai,
marasolah awak dan pelasan tiang, marasolah awak dan paliang bana, kurang ko di bawah awak sana. Jadi perasaan maraso dia teh orang, maraso labiah dari orang, maraso santiang dari orang, itulah yang disebut dengan sombong. Sangat langit nang katigo amal ibadahnya. Ibu di langit nang katigo dicekat, dilempar ke dunia balik, dilambuian kamu kurang beramal. Bama kau demikian karena beramal di atas kesombongan. Baanan sombong baik. Sombong itu adalah perasaan, yang mana perasaan tadi maraso lebih dari orang lain, maraso lebih saleh daripada orang lain, maraso lebih takwa daripada orang lain, maraso lebih pintar daripada orang lain. Itulah yang disebut dengan sombong. Ada orang sombong dek karena ibadat, ada orang sombong dek karena kesalehannya, ada orang sombong dek karena kekayaannya, ada orang sombong dek karena kepopulerannya, ada. Jadi segala nikmat yang diagia oleh Allah Subhanahu wa taala akan membuat orang sombong. Dek karena kesombongan tadilah maka ibadatnya di langit nan katigo dicegat dek malaikat, dilemparkan ke dunia balik, dilambuian kamu kau ibadah engkau, makanlah untuk lantaanlah engkau beribadat dalam kesombongan. Ada orang merasa saleh, ada orang merasa alim, ada orang merasa lebih pintar. Itulah yang disebut dengan kesombongan. Pernah Nabi Musa dapat dewak cerita kan, Nabi Musa alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Khidir alaihissalam, dek karena beliau merasa agak sombong, dek karena beliau merasa lebih dalam berpidato, dalam berceramah, ceramahnya makan banyak sabana mangkata taik dalam ceramah sagalo disebut. Sehingga ditanya orang, batanya orang kan Nabi Musa, siana lebih pintar di dunia aku Musa, kata Nabi Musa, dirasa mungkin awak nak dona lain. Kata Nabi Musa, nak doa suena lain, nggak suawak, nak doa suena lain. Ditegurlah Nabi Musa di Allah Subhanahu wa taala dek karena merasa lebih, merasa sombong dalam beribadat, dalam berceramah. Ditegur Nabi Musa di Allah melalui malaikat Nabi Khidir. Nah, sehingga Nabi Khidir, Nabi Musa harus mengikuti Nabi Khidir sampai menyeberang laut, sampai Nabi Musa menyeberang laut. Dites di Nabi Khidir, Nabi Musa tadi waktu menyeberang laut, dirusaklah kapal di Nabi Khidir, mencaliak kerajaan Nabi Khidir pegang Nabi Musa, bakok kapal rancak berusak. Tak tentu dengan kawan Musa caliak elah. Akhirnya yolah sabar Nabi Musa. Taruh Nabi Musa berjalan sebelum Nabi Khidir tiba di rumah buah, di tagaan rumah tadi, di peloan, di barasihan rumah buah tadi. Oh anak ketik dulu ya. Pas sobok jo anak ketik sarama main tapi di laman rumah. Dia ambil kaki seorang di lambunya pecah banai. Dia apa karena jangan kau ai Khidir. Engkau tak paham loh, makanya tadilah bos aku tak kesanggup engkau berjalan sama aku wahai Musa. Engkau payah juga. Kan nak telok kan? Jadilah akhirnya di negara tiba di rumah buah, di barasian rumah buah tadi, di peloan rumah buah tadi, dia tok solo macam batar nyulo Nabi Sa bawa kok tiap hari bakar josis ko siana magi makan tak do. Alah, lah 3 kali wahai Musa. Berarti engkau tidak sanggup menyertai aku di sekolah perpisahan. Sebelum kita berpisah, ambo terangan kepada engkau rasionya. Adapun sampan dan ambo rusak, itu sampan anak yatim. Seandainya sampan tadi tidak dirusak, akan dirampas oleh seorang raja yang zalim nanti. Dan adapun anak-anak Nabi Nuh, itu anak-anak yang anak. Kalau seandainya dipadianya duit, akan menjadi anak yang durhaka, akan menjadi anak yang zalim,
mengajukan dorako kepada ayah ibunya. Daripada nyo berdosa nanti lebih baiknya mati ini. Dan ada pun rumah yang ditegakkan itu adalah rumah anak-anak yatim yang mana di bawahku ada taruhan ameh dan perak. Seandainya rumah kau rusak, ndak do yang membalo, maka sesiolah taruhan tadi, kata Nabi Musa. Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Jadi betulah atas kesombongan, rasa sombong cuma sedikit saja Nabi Musa terpeleset. Bukan Nabi Musa sombong, tapi ada sedikit marasunyo yang paling hebat waktu itu. Diagiahlah oleh Allah Subhanahu wa taala pelajaran atas perasaannya marasu hebat tadi. Kemudian di langit berikutnya ada orang beribadat tiba di langit nan kampe dicegat. Di langit nan kampe dicegat, apa penyebabnya dicegat? Orang yang ujuk dalam beribadat. Ujuk tu artinya tacangang. Setiapnya beribadat tacangang di atas ibadatnya. Kagum di atas ibadat sendiri. Tengah malam salat tahajud. Setelah salat tahajud baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran berzikir, KCE dalam hati dan seorang yang berzikir malamnya. Ulang lama lalu esadoe. Lah dena saleh neko. Kariko. Itulah wajah ujub. Tiba di lapau pagi-pagi, baamat tu apa kau merah ya pak? De dah dapat baca dan bayu. Samalam ambo salat tajwid mah. Samalam tadi ambo nak lok salat tajwid kat dia ambo samalam tadi. Sudah sembahyang salat tahajud, ambo baca Quran, sudah baca Quran berzikir lo sehingga sampai subuh ambo berzikir. Namanya itu ujub atas ibadat seorang. Kemudian nan kalimu dicegat lo orang beribadat. Penyakitnya hasad, dengki. Jadi orang yang dengki itu masih mending di langit nan kalimu. Yang lebih parah tadi orang suku makibah langit pertama bagulah dilempar ibadah kedua. Jadi di langit nang kalimo orang yang suku yang mempunyai sifat iri dan dengki di langit nang kalimo dicegat ibadah. Dicegat dilemparkan ke dunia balik ibadat tadi, dilambuin kamu ke orang yang beribadah tadi. Jadi nan iri didengki tadi al hasadu takulu hasanah kama takulu naruhatak kata Nabi. Perbuatan dengki akan merusak ibadat sebagaimana api merusak kayu bakar atau memakan kayu bakar. Lanjut, karena waktu lamepet, kita lanjutkan secara capek. Setelah itu langit nang kanam. Orang beribadat dicegat ibadatnya dek karena tidak mempunyai rasa kasih sayang antara sesama manusia, antara orang mukmin dan antara sesama makhluk Allah. Orang yang tidak mempunyai kasih sayang sesama makhluk, orang yang tidak mempunyai kasih sayang sesama mukmin itu di langit nang kanam amat ibadatnya dicegat. Contohnya datang tetangga pagi-pagi jam sabale ke rumah KCE ni salangan ambo bageh wa agak saliter untuk atu kami alun batanak dole anak-anak lama nangi rumah alun makan bageh nak do ko abak ko lunyo pulang li mambo piti anak kacek tetanggo tadi dado bagi do anak kadisalangan. Jadi ndak meraso kasihan mencari anak-anak manangi, ndak ada rasa kasih sayang mencari anak-anak menderita alur makan, ndak do tibi di hatinya untuk meminjaman bagi. KCE dalam mati na mati lah pajatu na makan. Nak ada domah KCE. Itu namanya tu manusia yang tidak punya kasihan. Manusia yang tidak punya kasih sayang antara sesama manusia dan manusia yang tidak punya kasih sayang asama makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Tidak sesama manusia aja, ke makhluk lain. Jo seperti itu. Suka menzalimi makhluk-makhluk yang lain. Suka menganiaya makhluk lain. Kalau makhluk-makhluk lain itu boleh dibunuh, mau ular, bunuhlah. Kucing kalau nyojai bunuh tak masalah. Tapi yang tidak boleh itu menganiaya. Misalnya dapat tikus. Tikus tadi di cilaman suap miak tanah. Sudah ke dipanggang. Lah pakai tikus tadi lagi jawab duit. Dapat kucing dikait kaki kucing tadi. Kucing makan lawak. Iko mau ya, mabian lawak dan di bawah sumpui ditangkoi kucing tadi dikait kaki tangannya dikagek sebelah kida, kaki disuruh dikagek sebelah suruh. Apa aja berjalan. Lah pakai kucing tadi au ye kucing kaki lah kagek. Kaki agak lah macam dia. Ndak ibu macam dia. Atau manusia yang tidak punya kasihan dan tidak punya kasih sayang antara manusia. Lagi nak kanam ni daerah. Bai badai bananya tu tunggang tunggi bana sumayang siang malam bazikir sampai pagi sangan lagi nak kanam ya. Dicegat mereka. Manusia yang tidak punya kasih sayang antara manusia. Tadanga gempa bumi, terjadi banjir di Jakarta, terjadi banjir di mana-mana. Di Kalimantan terjadi banjir. Di Sulawesi terjadi gempa besar. Tidak ada rasa simpati, tidak ada rasa kasih sayang, tidak ada rasa kasihan kepada orang-orang mukmin yang mati di sini. Kacau nak mati lah, tidak dulu aja. Manusia minimal awak nak jauh sekurangnya berdoa ya Allah. Berilah ketabahan kepada saudara-saudara kami yang kena musibah ya Allah. Itu minimal. Jadi bagi beliau-beliau yang tidak punya rasa kasih sayang, kacau dalam hati dialah kan cara Tuhan tu untuk mengurangi populasi penduduk. Kalau kurangnya itu warga Indonesia. Hati kira-kira tu. Jadi senang kok corona misalnya banyak yang mati di corona akan acak tu. Lah tambah kurang di Indonesia kok. Kan bisuak kau banyak habis kan lapang awak tinggal tu. Senang awak. Manusia kira-kira tu. Jadi kalangi nang katujuh ibadat tadi dicegat lo lah orang yang beribadat di langit nang katujuh. Kok dicegatnya dek karena ria dalam beribadat. Baanan ria dalam beribadat. Kau ingin awak orang tahu ibadat awak. Ingin awak orang mendengar ibadat awak. Ingin awak mendapat sanjungan dari ibadat. Baca Al-Quran dan kita buat istighfar dan kita buat selawatan yang kita buat. Ingin ada keinginan di hati supaya diketahui orang dan mengharapkan pujian dari orang. Itu yang disebut dengan riya. Tapi kalau awak menginginkan diketahui orang, supaya diikuti orang, supaya orang lain mengambil manfaat, supaya orang lain mengambil pelajaran, itu demi syiar agama. Itu bukan riya. Jadi yang riya tadi dengan adanya ibadat nan kita kerajuan, dengan siaran-siaran yang kita kerajuan, mengharap sanjungan, mengharap pujian, mengharap apa lagi orang memuliakan awak, itu baru disebut riya. Tapi kalau awak melakukan siaran-siaran atau melakukan ibadat-ibadat yang baik tapi dengan niat syiar, dengan niat yang baik supaya orang lain ada manfaat bagi orang lain, itu namanya demi syiar agama. Jadi jangan diponis lo setiap orang siaran langsung riya tu. Setiap orang membuat baca ramah di Facebook riya tu. Ingin pujian tu jangan. Sebab yang namanya riya tadi di hati. Di hati letak niat seseorang, inama amalu biniat. Setiap amal tadi tergantung niatnya. Kalau awak ingin riya,
ingin mengharapkan pujian, ingin mengharap segala macam, ingin mengharap sanjungan, maka itulah yang akan kita terima. Madaratlah yang akan kita terima. Ibadat kita menjadi riya dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah kata orang, tabu padi ditanam tumbuh ilalang. Ya nak? Tapi jangan mimpi ilalang yang ditanam padi akan tumbuh. Itu mustahil. Jadi artinya perbuatan riya tadi, ibadat riya tadi tergantung kepada niat seseorang. Kalau dalam beribadat niatnya ingin dipuji, kalau dalam beribadat niatnya ingin disanjung orang banyak, itu namanya riya. Tapi kalau beribadatnya supaya orang lain mengambil pelajaran, supaya orang lain mengambil manfaat, supaya siarnya agama, itu bukan riya. Contohnya banyak ulama-ulama yang lakukan siaran-siaran langsung, banyak ulama-ulama yang membuka channel-channel YouTube, bahkan banyak saudara-saudara kita yang menjadi YouTuber, ya tak? Menjadi YouTuber. Jadi beliau-beliau tadi menjadi YouTuber bukan bertujuan untuk riya, tapi supaya orang-orang lain mengambil manfaat dari YouTube tadi. Contohnya di YouTube tadi ada diajarkan misalnya cara berwudhu, dan ada orang yang mengakses YouTube tadi belajar cara berwudhu dari YouTube yang kita buat. Dan orang lain mengambil manfaat dari YouTube tadi, orang lain mengambil pelajaran dari situ. Selama orang tadi beribadat, selama orang tadi mengamalkan ilmu yang diterima dari YouTube tadi, akan mengalir pahala, kawan. Itu yang disebut dengan siar agama. Jadi jangan diponis orang yang siar di Facebook, orang yang siar di YouTube, kita ponis sebagai orang yang riya, orang yang mengharapkan pujian, orang yang mengharapkan sanjungan. Salah kita. Karena niat seseorang tadi terletak di hati. Karena hati hanya Allah yang tahu. Allahu a'lam. Dalam lawik yang bisa kita ukur, dalam hati seseorang tidak bisa diukur. Jadi langit nan ka 7 riya. Jadi itulah orang yang beribadat. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya diterangkan 7 macam tadi. Kalau kita ingin mi'raj, ingin naik ibadat kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, hindarkan yang 7 macam tadi. Supaya ibadat kita menembus ke langit yang pertama, ke langit yang kedua, ke langit yang ketiga, sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Manyonan 7 tadi manhibah, janji duit. Nan kedua mencari kekayaan dalam ibadat, janji duit. Nan ketiga sombong dalam ibadat, terasu awak nan pintar, satu awak nan tantiang, satu awak nan takwa, janji duit. Ujub dalam ibadat, hasad dan dengki dalam ibadat, tidak punya rasa kasih sayang antara sesama, dan riya dalam beribadat. Sagalo nan 7 tadi, kalau kita tinggal, kalau kita berasian hati awak dari nan 7 tadi, insya Allah ibadat kita akan tembus ke langit nan ke-7, bertemu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Lah 2 jam. 2 jam capek. Jadi itulah hikmah daripada Isra Mi'raj kita malam kini. Bahasanya hikmahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di barasihan dado Nabi, di barasihan hati Nabi, supaya Nabi dalam Isra Mi'raj tembus ke langit dan ke 7.
Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di langit yang pertama, diketuk di Allah, di malaikat pintu langit. Assalamualaikum siatu malaikat Jibril, sia bersama engkau Muhammad. Lanjut masuk, kata penjaga malaikat. Langit yang kedua mode itu juga assalamualaikum, sia bersama engkau Muhammad. Maka tembus terus bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi-nabi di sini. Tu ndak do Nabi mengalami alangan, ndak do Nabi mengalami rintangan waktu Nabi naik ke langit sampai ke langit dan katujuan. Jadi isi poin yang pertama dari surat Mi'raj tadi adalah menjaput sumbayang 5 waktu sehari samalam. Jadi sembahyang 5 waktu sehari samalam itu adalah oleh-oleh dari Nabi Muhammad, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk umat beliau. Jadi sembahyang 5 waktu kola oleh-oleh yang diagiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, 5 sembahyang kola untuk umat aku. Dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi juga disebutkan 5 sembahyang kolah untuk umat Nabi Muhammad. Siapa yang memelihara, siapa yang menjaga, siapa yang mengarajuan sembahyang 5 waktu, kata Allah Subhanahu wa taala, aku berjanji akan memasukkannya ke dalam surga, kata Allah. Dan siapa yang mensia-siakan, siapa yang tidak mau mengarajukan, dan siapa yang sering meninggalkan sembahyang 5 waktu, ambo tidak berjanji akan masukkan surga, kata Allah. Itulah janji Allah kepada umat Nabi Muhammad. Sembahyang 5 waktu diagiah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad, dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penutup jam lagi. Ma aja 9. Ayah 9 cak pulang je capek. Payah anggota pengajian kok pamulang. Kemudian Imam Ghazali juga menjelaskan dalam kitab beliau yang bernama kitab Ihya Ulumuddin. Bahasanya orang yang sembahyang tadi ada 5 macam ya. Ada 5 tingkah orang sembahyang tadi, ada 5 level orang sembahyang tadi. Bayo ke ditarangan Pak. Itulah undangnya pengana. Salah nak doa salah doa. Ba aku nak doa. Ma penitia surat Mi'raj kau nak doa tak aje. Iya, lagi aje. Iyalah. Terima kasih banyak air sudah datang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang mau sampaikan juga kepada para guys, kalau dalam api, kalau minum atau memegang apa-apa pakai tangan kanan, itu kalau pakai kamera depan itu bentuk tangan kiri hasilnya, ya dah. Jadi jangan dikecil lombo minum pakai tangan kiri, kau pakai tangan kanan kau. Tangan kanan. Kau bahasa buik lo lata sesak yang ku minum di tangan kiri, maka minumnya tangan kiri, tangan kanan. Jadi hasilnya bentuknya pakai tangan kiri. Itu kalau kamera depan. Jadi Rasulullah Imam Ghazali menerangkan dalam kitab beliau bahasanya level atau tingkat orang sembahyang tadi ada 5. Yang pertama al-mufrid bisaratihi wa arkanihi wa huwa mu'aqabu fil akhirah. Yang pertama orang yang tidak beres syarat salatnya dan tidak beres rukun salatnya,
maka dia nanti diazab atau diikat nanti di akhirat. Itu yang disebut dengan Al-Quran, fawailu lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Maka nerakawilah untuk orang-orang yang sholat, yang mana beliau dalam sholatnya, yang mana mereka dalam sholatnya lalai. Lalai daripada syarat-syarat sholat, lalai daripada rukun-rukun sholat, sehingga rukun dan syarat saja nak beres dalam sholat. Wa huwa mu'aqabun fil akhirah. Maka mereka diazab, dimasukkan nanti ke dalam neraka, digantak-gantaan masuk neraka nanti. Itu makanya disebutkan kalau ibadah tanpa ilmu, ibadah ditolak. Itu makanya sholat tadi harus dipagajan rukunnya, harus dipagajan syarat-syaratnya, baca cara bau dua, baca cara sembahyang nagancak, baca bau dua nagancak, baca masuk tangan nagancak, harus itu pelajari. Itu tidak cukup danga-danga saja, harus benar-benar dipelajari. Dek karena disebutkan oleh Imam Ghazali tadi, orang yang beribadat tanpa ilmu, yang tidak beres rukun dengan syarat, maka ibadat tadi ditolak, maka menapi azab nanti di neraka. Awak lapaya baka ciugang samba abih mia abih samba ndak lah nak lama kata boh lai kamu gai ndak boh lai tapi sebagai indah. Wal asri inal insana lafi khusrin. Demi masa katalah manusia dalam keadaan merugi. Awak lapaya hasil dado. Mama kon ndak ada hasil, mama kon ndak ada manfaat. Dek kano ilmunya ndak kita pelajari, dek kano ilmunya ndak kita kuasai. Oleh karena itu waktu Nabi Isra Mi'raj itu mangkonyo dicurahkan, dituangkan ke dado beliau yang bernama ilmu. Kau indah baka ci urang kasuwa urang ndak kasuwa jelah urang tin bawiri urang ndak wawiri jelah sama na lalu rumah li pada bawiri. Sajak dari ketek sampai gadang sampai tua ndak pernah ikut bawiri, bahkan sampai hampir lo mati ndak yo pernah sembahyang. Nah, kira-kira ndak pandai cara sembahyang, adona sembahyang sesekali mangkat tutu ye sembahyang itu kuntulah lakbar samini kurang sembahyang sampai rakaat deh. Awak sedang mengong dicalialah sudah ya sembahyang antara baca cara sembahyang. Sedangkan sembahyang tadi ada rukun, ada syarat, ada tumakninah dalam sembahyang tadi. Antara rukun ka rukun atau ruku aja sudi ada tumakninah, ada tenang sejenak, ada yang disebut dengan tumakninah. Waktu sujud diam sejenak, itu yang disebut dengan tumakninah. Kau indah lun malah kok kan niangnya kalantai rilah tagak lo dia lihat sah lo sembahyang lo. Nah itu namanya itu sumpuran nan sembahyang tapi tidak menguasai rukun dan syarat, maka beliau nanti diazab di neraka. Fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Maka neraka wil untuk mereka karena mereka lalai dalam sembahyang, lalai pangana dalam sembahyang, lalai terhadap rukun sembahyang, lalai terhadap syarat-syarat sembahyang. Yang kedua lena, yang kedua muhafizun alaiha, muhafizun alaiha, muhafizun alaiha wa artinya saja musabui. Yang kedua adalah orang yang memelihara sholatnya dan kebanyakan lalai dalam sholatnya. Muhafizun alaiha walakin la yahsa aksaruha. Itu nyelapannya. Jadi orang yang selalu memelihara sholatnya tetapi sering kebanyakan lalai dalam sholat tadi.
Kok semayang lai rajin, ti wakatu lai rajin, baru azan ya orang baru, alun azan orang no lainnya lah siap untuk semayang. Lah duduknya di masjid untuk semayang. Telah menunggu orang azan. Tetapi dalam solatnya walakin aksaruha walakin la yaksa asarwa. Tetapi tidak ada kekusukan, kebanyakan dalam solatnya tadi. Manage uang ye panganai dalam solat Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram takana karajo, takana toko, takana onda, takana oto, takana rumah, segala macam nan takana dalam sembahyang tadi. Jadi beliau tadi anantakana de dalam sembahyang nyopatuhuyan. Kok takana misalnya memasak sampai sudahnya memasak dalam sembahyang. Aduh, orang memasak dalam sembahyang lain. Beko sudah sembahyang awak dibalilah awak KCE dalam sembahyang. Dibalilah do digoreng bagalah kelama dicampuyan jo jagiang dibuat gulai goreng lawak balado dicampur jagiang. Jadi dalam sembahyang lah jalai ature baga jagiang kadibali bagala do kadibali bagala uak kadibali dalam sembahyang lah selesai deh. Sehingga masak sekali lawak dalam sembahyang dalam pakana nama itu bal layak aksaruha, tetapi tidak yakin, tetapi tidak khusyuk kebanyakan dalam solatnya. Lai rajin sembahyang tapi tidak do khusyuk dalam sembahyang. Nan katigo muhafizun alaiha wa mujahidun bihi. Dan nan katigo adalah orang yang selalu memelihara solatnya, yang selalu memelihara sembahyangnya, tapi adan bersungguh-sungguh untuk khusyuk dalam sembahyang tadi. Kau sesuai anjuran guru awak. Anjuran guru awak dalam awak sembahyang misalnya waktu awak takbiratul ihram sinan diputuhan pangana di sinan. Kajina lagi guru dia guru awak di sinan dipasang di sinan kayo na. Waktu awak takbiratul ihram tadi dipasang kaji awak di sinan. Kajina lagi guru dipasang di sinan. Allahu Akbar. Sabana uji pangana awak. Ndak do panganana lain do Allah Subhanahu wa taala yang takananya. Sudah tu maleset misalnya ke sawah. Dia lihat balik ke sawah ngalo pangana ko. Balik kepada Allah balik. Dah tu maleset lo kini ko pangana ka ladang dia lihat lo pangana diulang balik kana kepada Allah balik. Maleset lo pangana ka galeh segala macam kata ganak segala macam diulang dia lihat. Ditarik pangana wa dia ulang mangana Allah balik. Itu yang disebut muhafizun alaiha wa mujahidun bihi. Orang yang selalu memelihara solatnya dan bersungguh-sungguh untuk khusyuk di dalam solat beliau. Jadi nak ketiga kau mungkin bisa dibuat awak mana? Bisa diusahakan awak. Insyaallah. Ya. Jadi kalau awak dalam sembahyang panganawak kana lain jangan dipatuhuan. Adolo ambo mananga kaji kawan ambo mengaji satali jo awak. Kalau awak dalam sembahyang tu panganawak kan tabang-tabang inggo aja. Bata tabang inggo kadang panganak ka Tuhan, kadang indah. Jadi kalau tabang-tabang inggo tu apa beso itu buruang nak. Yo. Tabang-tabang inggo beruang nama itu. Jadi kalau beruang tu tadi supaya jonyo jan tabang-tabang inggo, baca gue dicampaan sampai inggo campai inggo nan campaan hati nan kamangana kan hati nan kamangana lain tu hati hati awak ko dicampaan lo banyak pan hati ko arati mana di kana diri awak dikana kajina dagi guru kajina dagi guru kawa
Basuhnya awak dalam sholat tadi kesimpulannya mentiadakan ujuk di la ilaha illallah la maujudun fil hakikati illallah. Tiada yang berhak atau tiada yang disembah pada hakikat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya yang mampikan mentiadakan wujud diri dan hanya wujud Allah semata-mata yang hadir dalam hati awak. Mama nggak capek nari bagi-bagian kue tu weko lah. Awak kalau orang lama membagi kue banyak, kau konsentrasi hilang. Kau deh pengenal lah ke kue lo. Beko kerja mampir kau pak. Taknya lupa. Beko kita dagang kamu. Ya beko capek na. Bubui lo bo di cara mahe. Awak lah malan jual kue. Jadi nan ketiga kolah nak paling kurang jawab. Nan ketiga orang yang selalu memelihara solat. Bana memelihara solat tadi dipelihara waktu dipelihara rukun dipelihara syarat-syarat solat tadi. Kalau lah dipelihara rukun dipelihara syarat-syarat tadi kemudian dipelihara basungguh-sungguh lo panganawa untuk khusyuk dalam solat tadi. Kok maleset panganawa ditariak baliak maleset pangana ditariak maleset pangana ditariak jangan dipacoro jangan dipadian panganawa baku banglo. Nah itu yang dimaksud orang yang bersungguh-sungguh di dalam khusyuknya dalam salat. Wa huwa ma'jurun ala kadri khusyuhi. Dan mereka itu diberi upah, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas kadar khusyuknya tadi. Atas kadar kesungguhannya tadi. Wa huwa ma'jurun ala kadri jihadihi. Mereka diberi pahala, mereka diberi upah atas kadar kesungguhannya tadi. Yang keempat orang sholat atau orang sembahyang, betul lah, bagangan ngoje, santai lah, senek lah. Jadi nan keempat orang sholat atau orang sembahyang, muhafizun alaiha wa khusu'ihi. Orang yang mampu memelihara sholatnya dan orang yang mampu memelihara khusyuknya. Kuna kalau nak disanggup awak gitu. Memelihara sholat tepat waktu, memelihara rukun sholatnya, memelihara syarat-syarat sholatnya, sembahyang di awal waktu. Ibadat yang paling mulia atau yang paling tinggi adalah sembahyang di awal waktu. Alun azan orang lewat lah tiba di masjid. Kemudian bisa sanggup pula untuk memelihara khusyuknya. Semenjak dari takbiratul ihram sampai kepada Fatihah, sampai kepada ruku, sampai kepada sujud, sampai kepada selawat kepada Nabi Muhammad SAW, sampai lo salam. Taruh penganai khusyuk, mantap khusyuk. Kita lo lewat kan pernah si Denali diuji dah. Yang paling cikin istilah kata orang awak pahamnya dalam solat tu Sidina Ali karamallahu wajah. Jadi yang beliau kok diakui Rasulullah mantap pahamnya dalam sembahyang. Sehingga pernah Rasulullah menguji beliau, wahai Ali, sanggupkah engkau diuji? Dia mau engkau diuji. Kalau bisa sembahyang kau dari awal sampai akhir terus tembus khusyuk kepada Allah, ambo hadiah kata Nabi. Hadiah sorban 2. Pilihlah nang dunia ngapun ngapun dia. Nah salah bu itu tamerah katanya poes salah satu 2 tu lah. Jadi di Sidina Ali ialah dicoba salat
mutlak, salat sunat. Allahu Akbar. Yomanan mantap salat Sidina Ali. Sampai Fatihah, sampai ruku', sampai sujud, sampai duduk antara duduk sujud, sampai sujud duduk terakhir. Waktu beliau membaca at-tahiyatu, kama nyambut salam kata Sidina Ali. Tabat dia di panganai sarupan tadi. Nama lang ni pilihan cak koye nan merah ponan kuning. Kata Sidina Ali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Sidina Ali ke Rasulullah, ya Rasulullah, gagal mo Rasulullah. Ba gagal waktu kasalam tabayang mo sarupan. Gagu ambo naman kamu pilihan ta saruban kuning ko ta saruban putih. Gagal mo na bisa mo semenjak dari awal sampai akhir aku na bisa Rasulullah. Sedangkan Sidina Ali seorang waliullah, seorang apa namanya Sidina Ali itu? Sahabat Nabi. Bakabilah nak waliullah tu nak. Kalau waliullah kan ulama nak. Kalau bakabilah tu Nabi dan para sahabat. Tidak bisa tembus dan tidak bisa sanggup mulai dari awal sholat sampai akhir sholat wujud penganannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita sebagai umat-umat yang terakhir minimal kita bisa menuruti langkah-langkah dan ketiga tadi. Nama langkah dan ketiga yaitu orang yang selalu memelihara sholatnya dan bersungguh-sungguh untuk khusyuk di dalam sholat. Itu yang minimal yang harus kita pahami atau yang kita amalkan. Kemudian yang terakhir, level orang sholat yaitu muhafizun alaiha wa khusu'ihi wa zaku lazatal munajat. Orang yang bersungguh-sungguh, orang yang sanggup dalam orang yang memelihara sholatnya dan khusyuk di dalam sholatnya dan merasakan lezatnya munajat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taraso lezatnya beribadat, taraso lezatnya berzikir, taraso lezatnya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ibadat para aulia-aulia Allah dan nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara Isra Mi'raj kita pada malam kini ada manfaatnya bagi kita. Kalau ada semua di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita sama panjang, insya Allah kita bisa berjumpa lagi. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Dari awal sampai akhir gewa juga gewai sifat itu. Jangan rusak kayu diukie. Maafkan segala kesalahan ambo. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.